Makin kiri, makin oksidasi. Ini dalam 2 volta ya hafalannya. Makin kanan, itu makin reduksi. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas latihan soal untuk sel elektrokimia ya. Untuk sel volta dan sel elektrolisis. Nanti di sini langsung latihan soalnya jadi satu. Karena kita latihan soal, seperti biasa, untuk soal-soal bisa adik-adik download dulu di deskripsi ya, di bawah. Ada file PDF-nya, adik-adik download dulu. Jadi di sini kok akan menjelaskan langsung ya cara kerjanya seperti apa. Kita masuk yang soal pertama ya. Adik-adik di sini ada diketahui sejumlah arus listrik sebesar 1 ampere. Ini I berarti ya. Dialirkan ya ke dalam suatu larutan yang ada ion Ag plusnya ya, gitu aja. Ini airnya 108. Ternyata terbentuk endapan di katode sebanyak 1,08 gram. Kemudian arus yang sama dialirkan melalui larutan lain yaitu XSO4. Ya, larutan XSO4 nih, X ini adalah suatu unsur yang belum jelas ya unsurnya apa. Ternyata terbentuk endapan atau massa endapan di katode sebesar 0,2 gram. Ditanya berapakah ARX atau massa atom relatif unsur X tersebut, si X ini tadi. Nah, kalau ada ditanya ini adalah sel apa? Ini adalah sel elektrolisis karena bicara mengenai larutan. Bukan E0-nya. E0 itu potensial sel, itu buat sel volta. Dalam sel elektrolisis, kalau adik udah lihat video-video sebelumnya, yang paling penting hitung Faraday dulu ya. Nah, di sini diketahui massa Ag. Ini adalah massa Ag yang mengendap di katode. Karena Ag kan bukan golongan 1A, 2A, 3A. Seperti biasa, adik-adik di deskripsi di bawah itu ada PDF untuk hafalan reaksi sel elektrolisis ya, dibaca seperti di video sebelumnya. Nah, berarti Faraday ini adalah molnya Ag dikali E. Karena dia bukan golongan 1A, 2A, 3A. Jadi di katodenya terbentuk endapan apa? Ag. Jika dia golongan 1A, 2A, 3A, di katode itu yang direduksi itu air. Dia terbentuk gas hidrogen. Beda, bukan endapan. Kalau dia logam golongan 1A, 2A, 3A. Itu dihafal ya, paling penting 1A, 2A, 3A itu. Molnya Ag berarti 1,08, airnya 108. Ag ini Ag plus, berarti E-nya 1. Berarti 0,01 kali 1 ya sama ya. Ya hasilnya 0,01 Faraday. Nah, arus yang sama itu maksudnya apa kok? Faradaynya itu sama. Nilai Faradaynya. Jadi, untuk larutan XSO4, nilai Faradaynya adalah 0,01 Faraday juga. Nah, XSO4 ini jika diionkan, ini kan 2- sama 2+ ya. Ini SO4 tuh sulfat tuh 2- ionnya. Supaya 0, X-nya ini 2+. Berarti ini X plus 2 atau 2+. Lalu ini SO4 min 2 atau 2-. Ini adik-adik kadang tergantung ya, bisa nulis 2+ gini lalu 2- atau plus 2, 2- sama. Sebenarnya sama sih, tapi ada yang pengaturannya 2+, 2-. Di sini 0,01 Faraday. Ternyata dia bilang massa endapan di katode. Kita buat reaksi katode. Berarti seperti tadi, kalau dia bilang ini katodenya endapan, berarti X ini bukan golongan 1A, 2A, 3A. Pengertiannya gitu. Berarti katodenya kalau dibuat reaksi selnya X2+ menjadi X, ini tambah 2E. Kenapa kok ini katodenya bukan 2H2O menjadi H2 tambah 2OH-? Karena dia membentuk endapan. Kalau dia bilang membentuk gas hidrogen, oh berarti X ini adalah golongan 1A, 2A, 3A berarti. Reaksinya 2H2O tadi menjadi H2 plus 2OH-, ya. Nah, sekarang seperti biasa, Faraday ini kalau adik udah lihat video sebelumnya, itu adalah molnya elektron. Berarti elektron ini molnya 0,01 mol. Ini kok langsungkan ya, jadi nggak terlalu banyak penjelasan supaya videonya nggak terlalu panjang. Kok mohon adik-adik sudah lihat video sebelumnya. Berarti X-nya ini berapa mol? 1/2 kali 0,01. Berarti 0,005 mol. Mol itu memiliki rumus massa per AR. Nah, di sini loh hubungannya. Jadi kalau mau nyari AR, adik-adik harus tahu molnya gitu. Jadi
0,005, masanya tadi 0,2, ini ARX. Berarti ARX adalah 0,2 dibagi 0,005. 200 bagi 5 berapa? 40 ini. Nah, ini ARX-nya. Nah, kalau adik-adik lihat pilgannya jawabannya A ya ini. Oke. Jangan lupa tolong dukung Kuko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya. Di sini ada elektrolisis 2 liter larutan ZnSO4 1 molar dengan elektroda PT, ini berarti inet. Nah, pada katode itu mengendap 6,5 gram logam Zn. Betul, karena Zn ini bukan golongan 1A, 2, 3A. Berarti terbentuk endapan Zn. Yang ditanya, berapa volume gas di anode dalam keadaan RTP ya, 25 derajat 1 atm. Kita lihat di dalam katode mengendap logam Zn. Berarti kita bisa menghitung Faraday-nya Zn atau berarti mol Zn dikali E. Molnya 6,5 masanya dibagi airnya 65. Nah, Zn ini Zn berapa plus kok? Zn itu hafalannya 2 plus ya. Ini kalau diionkan ini Zn 2 plus sama SO4 2 min. Misalkan kalau tulis ya, ini Zn 2 plus, SO4 2 min ya. Berarti elektronnya ini 2. 0,1 kali 2, 0,2 Faraday. Ini Faraday-nya. Nah, yang ditanya gas di anode. Berarti adik-adik buat reaksi di anode saja ya. Ini langsung aja. Nah, anodenya ini elektrodenya inet. Berarti jika inet yang dilihat anion. Anionnya SO4 2 min. Anion mengandung O. Berarti reaksi anodenya 22O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Berarti gas apa yang ada di anode? Berarti gas oksigen maksud soal ini. Nah, cara ngitungnya kok itu tadi Faraday-nya kan 0,2. Ini adalah molnya E, 0,2 mol. Berarti oksigennya 1/4 kali 0,2. Berarti 0,05 mol ya. Nah, ini molnya oksigen. Ini molnya oksigen. Nah, volume oksigen RTP rumusnya adalah mol kali 24. 0,05 kali 24. 1,2 liter ya nih. Oke. Nah, ini adik-adik kalau lihat jawabannya E ya. Jadi untuk elektrolisis itu yang penting apa? Hitungannya Faraday-nya dulu. Dapatkan Faraday-nya. Nanti pertanyaan soalnya apa ya adik-adik tinggal ngikuti. Dia mintanya di anode atau di katode. Itu gasnya atau endapannya atau larutannya yang melarut itu baca aja atau pH juga bisa. Kok tahu ya ini kok ngitung Faraday-nya Zn? Karena di soal udah jelas katode mengendap Zn. Oh, ini pasti masanya Zn. Udah, Anda ini nggak usah buat lagi reaksi katodenya kelamaan. Jadi kan di soal udah jelas ini Zn gitu ya. Langsung aja. Nah, ini gasnya kan nggak jelas. Maka kenapa gue buat reaksi anodenya supaya tahu oh ini gas apa gitu. Tapi kalau adik-adik udah hafal harusnya udah ngerti bahwa ini gasnya oksigen sih ya. Kalau udah hafal reaksi anode yang mengandung ion O, ini gas oksigen. Nah, kalau adik-adik udah hafal bahwa di anode itu adalah gas oksigen, adik-adik nggak perlu buat reaksinya ini juga bisa. Maksudnya aku jadi adik-adik pakai rumusnya Faraday lagi, tapi molnya ganti oksigen kali E 0,2. Nah, molnya oksigen. Nah, E-nya oksigen itu kan O umumnya min 2. Min 2 kali 2 berarti ini 4. Berarti molnya oksigen 0,2 bagi 4. Berarti 0,05. Loh, sama kan? Tapi adik-adik nggak perlu buat reaksinya lagi. Nggak perlu. Jadi adik-adik langsung, oh ini kan tujuannya anode. Gas di anode itu gasnya oksigen kalau mengandung ion O. Maksudnya gitu. Ini kalau adik-adik udah hafal betul ya. Syaratnya itu hafal betulan. Jadi dapat molnya oksigen. Langsung adik-adik rumus volume RTP oksigen. Sama udah. Nah, ini jawabannya ya 1,2 liter. Nah, gitu maksudnya. Jadi Faraday itu di mana-mana nilainya sama asalkan adik-adik udah jelas senyawa apa yang diminta dalam reaksi sel itu, yang terbentuk apa, tuh ya. Langsung aja nggak apa-apa, sama nilai F-nya sama. Kita masuk soal berikutnya ya. Di sini ada larutan CuSO4 dengan elektroda Cu. Nah, ini Cu ini artinya tak inet ya. Nah, kita baca dulu tapi ini hubungannya elektroda inet tak inet itu di anodenya, ya di anodenya, bukan katodenya. Nah, dia mengendapkan logam tembaga. Tembaga itu Cu. Nah, kalau kata mengendapkan ini harusnya katodenya ini.
Berarti di katode ini terbentuk endapan tembaga sebanyak 2,54 gram. Ditanya berapa muatan listrik yang harus dialirkan. Muatan listrik itu Ki ya lambangnya. Ini yang satuannya kolom. Kita lihat kata mengendapkan logam tembaga. Ini udah jelas, ini masanya tembaga yang diendapkan. Berarti kita bisa menghitung Faraday-nya tembaga. Mol kali E. Ya. Nah, mol itu massa per mR 2,54 dibagi Cu itu 63,5 ya. Oke. Nah, E-nya berapa? CO4 ini kalau jika kita ionkan itu adalah Cu2+ sama SO4 2- ya. Karena 2- 2+ itu 0. Kalau dihitung kan 1:1 ya. Nah, berarti Cu2+, berarti E-nya 2. Ini hasilnya, ini kalau dibagi 0,04 ya, dikali 2. Berarti 0,08 Faraday ini. Satuannya Faraday ya. Berapa muatan listrik yang harus dialirkan? Nah, Faraday itu juga punya rumus yang ini, Ki per 96500. Berarti 0,08 Ki per 96500. Berarti Ki-nya ini adalah 96500 kali 0,08 ini 7720 kolom ya. Satuannya kolom. Ini muatan listrik. Jika itu arus listrik, satuannya ampere. Kan rumusnya harusnya kan IT. Jadi Q itu ya rumusnya I kali T gitu ya. Rumusnya Faraday kan IT per 96500. Kok tahu ya? Katode. Kok tahu endapan? Nah, gini. Katode kalau kita buat reaksinya, ion Cu2+ kan bukan golongan 1A, 2A, 3A. Ini elektrolisis ya. Berarti reaksi katodenya Cu2+ tambah 2E menjadi Cu. Loh. Jadi terbentuk endapan Cu nih. Oke. Nah, itu maksudnya. Kenapa kita tahu ini katode? Karena katode itu endap, kalau jika anode itu larut. Kalau dia bilang larut berarti itu anode. Ya, itu. Misalku aku mau nyari Faraday pakai reaksi katode anode bisa? Bisa. Gini caranya. Ini Cu molnya tadi berapa? Ini molnya Cu kan? Sebelum dikali 2 ini. Ini molnya Cu sebenarnya. Jadi masukkan sini. 0,04 mol. Berarti 2/1 dikali 0,04. Berarti 0,08 mol. Nah, ini molnya siapa? Ini molnya elektron. Nah, molnya elektron itu nama lainnya Faraday. Nah, ini mencari Faraday lewat reaksi sel elektrolisis ya. Ini juga bisa. Nah, jadi nggak pakai rumus ini, tapi menghitung Faraday-nya lewat reaksi sel katode anodenya berdasarkan yang diketahui soal datanya siapa, molnya siapa, nanti arahkan ke elektron. Molnya elektronnya berapa? Nah, itulah Faraday-nya. Itu kalau lewat reaksi sel katode anodenya ya. Tapi kalau lewat rumus ini maksudnya ya. Jadi menghitung Faraday itu bisa rumus atau lewat reaksi katode anodenya. Itu juga bisa. Tapi dia hitung molnya elektronnya. Itu Faraday sebenarnya. Oke. Juga bisa seperti itu. Kita masuk soal berikutnya ya, Adik. Di sini ada gambar sel elektrokimia. Ini adalah sel volta ya, gambar sel volta, karena di sini ada 2 wadah, 2 tabung. Di sini menghubungkan antara elektrode X sama elektrode A dengan jembatan garam KCl larutannya. Nah, di sini ada ion X2+ sama ion A+. Maksudnya apa kok? Berarti si X ini, elektrode X itu mengandung ion namanya X2+, yang A ini ion A-nya A+. Karena kan logam itu kan ada biloknya. Berarti yang X ini bilok 2+, A ini plus. Nah, di data soal diberitahu lagi jika A+ ditambah E menjadi A itu NO-nya minus 0,79, X2+ ditambah 2E menjadi X, NO-nya plus 0,44 volt. Nah, data N0 ini untuk mengetahui siapa yang jadi katode anode. Maksudnya kok, kalau ada adik udah lihat video penjelasan, nah kita lihat dulu N0-nya. 0,44 sama minus 0,79 lebih besar yang 0,44. Berarti artinya N0-nya X lebih besar dari N0-nya A. Ya kan? Kan dia 0,44 lebih besar dari minus 0,79. Kenapa emangnya? Jika N0-nya lebih besar,
berarti X ini bersifat lebih reduksi. Nah, yang A ini oksidasinya. Reduksi itu adalah batangan atau kepingan elektrode katode. Nah, oksidasi ini anode. Ya, yang oksidasi itu elektrodenya anode, yang reduksi itu elektrodenya katode. Makanya dalam sel volta ini ada singkatan CRAO. CRAO itu artinya katode reduksi, anode oksidasi. Ya. Dengan kata lain, berarti X ini katode. Berarti X ini adalah katodenya. Berarti si A ini oksidasi itu anode. Nah, ini berarti elektrode katode, ini yang jadi elektrode anodenya. Nah, katode itu bermuatan positif, anode bermuatan negatif. Maka dalam sel volta ada hafalannya yang kepan. Ya, kepan itu artinya katode positif, anodenya negatif. Berarti ini muatannya positif, ini muatannya negatif. Oke, itu penjelasan dari skema sel elektrolisis apa? Nah, ini adalah penjelasan dari skema sel elektrokimia sel volta ya. Penjelasannya seperti ini. Untuk mengetahui dulu siapa katode, siapa anode, kutub positif, negatifnya. Nah, sekarang untuk mencari NO sel, kalau adik-adik udah lihat video sebelumnya, itu rumusnya adalah N0 yang bersifat reduksi, berarti N0-nya X dikurangi N0 yang bersifat oksidasi. Ya, yang bersifat oksidasi. Jadi N0-nya X berapa? 0,44 dikurangi minus 0,79. Berarti ini plus 1,23 volt ya. Jadi ini Koko lakukan semuanya, ini Koko jelaskan dulu. Jadi nanti pertanyaan soal apa yang diminta ikutin dulu, ikutin aja maksudnya. Jadi ini dijelaskan dulu aja supaya lengkap ya, detail. Jadi cara membaca sel elektrokimia itu seperti apa. Nah, ini N0 selnya. Sekarang di dalam reduksi katode itu terjadi endapan ya. Jika oksidasi itu terlarut atau larut ya. Berarti nanti A ini larut, elektrode A. Nah, elektrode X-nya itu terbentuk endapan. Endapan tuh biasanya ada seperti keraknya, yang ini biasanya terkikis, lama-lama terkikis. Itu ya. Nah, untuk aliran elektron sama aliran listrik, hafalan kita, elektron itu bergerak dari ya kutub negatif ke positif. Nah, yang negatif tadi A, kepingannya yang positif K apa? X. Berarti ini bergerak dari A ke X. Ya, negatif ke positif. Jika listrik, aliran listrik itu bergerak dari positif ke negatif. Nah, tinggal dibalik aja. Berarti ini X ke A. Jadi listrik sama elektron tuh arah alirannya itu berkebalikan. Nah, untuk jembatan garam, ini khusus jembatan garam, ini kan jembatan garamnya KCl. Nah, KCl ini jika dionkan itu K+ sama Cl-. Nah, untuk jembatan garam, ion K+ akan bergerak ke katode. Nah, katodenya siapa di sini tadi? X. Nah, dia akan ion K+ itu akan bergerak ke katode. Nah, ion Cl- akan bergerak ke anodenya, yaitu A ya, anodenya si kepingan A tadi. Nah, baru kita coba jawab pertanyaannya ya, manakah pernyataan di bawah ini yang benar gitu. Nah, yang pertama dia bilang elektrode X sebagai anode. Nah, kita lihat harusnya elektrode X itu sebagai katode, salah. Yang kedua, elektrode A terlarut menjadi ion. Karena kalau larut tuh artinya dia menjadi ion ya, pengertiannya gitu. Menjadi ion apa? A+ ya tadi ya. Oke. Nah, kita lihat elektrode A, si A ini tadi, itu anode larut. Betul, terlarut menjadi ionnya. Ini benar. Yang ketiga, elektron bergerak dari X ke A ya. Kita lihat elektron bergerak dari harusnya A ke X. Salah lagi nih. Yang keempat, ini harusnya kan harusnya A ke X ya. Ini kan bilangnya X ke A, salah. Ini yang keempat, ion kalium K+ bergerak
menuju ion A+. Nah, harusnya yang jembatan garam ini maksudnya ion K+, jadi harusnya menuju katode X atau ion X2+ itu juga boleh. Atau ya, ion X2+. Nah, kalau yang ini ion A+, itu juga bisa. Ini berarti harusnya salah ya. Harusnya K+ itu menuju ion X2+. Ini salah. Nah, yang kelima, elektrode A adalah elektrode negatif. Langsung aja ya. A adalah negatif. A adalah negatif, benar. Baik, jawabannya 2 dan 5 ya. Ini jawabannya. Jadi kalau ada skema sel volta atau sel elektrokimia seperti ini, adik-adik bisa menentukan apa aja? Oksidasi reduksinya, katode anodenya, muatannya positif negatifnya, arah gerak listrik, arah gerak elektron gitu ya. Jangan lupa sel volta varanya Kraul ke pan. Kalau sel elektrolisis itu Kraul tapi ini dibalik, kenap. Jadi katodenya negatif, anodenya malah positif. Jadi yang jadi anode ini positif, yang jadi katode itu negatif. Itu yang sel elektrolisis. Bagi yang belum join member, klik join di bawah ya. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya adik-adik. Ini adalah sel volta lagi ya, karena dikatakan data E0. Nah, ini diberitahu A+, B2+B, E0 selnya 1,2. C2+, B2+B, E0 selnya minus 0,5, A2+D2+D, E0 selnya 0,8, E2+C2+C, E0 selnya minus 1,5. Ditanya urutkan logam A, B, C, D, E secara peningkatan sifat oksidator ya. Jadi urutkan dari misalnya oksidator lemah ke kuat ya, oksidator lemah ke kuat. Oke. Nah, ini untuk oksidator adik-adik itu istilah lainnya reduksi ya. Reaksinya reduksi. Mengalami reduksi. Ya, jadi oksidator tuh dia reduksi. Kalau reduktor itu oksidasi malah. Jadi kalau reduktor tuh oksidasi, dan sampai kebalik ya. Tor sama si itu beda. Jadi kalau reduktor ini adalah oksidasi. Ya, itu sudah ada juga di penjelasan videonya. Nah, sekarang kita lihat data yang diketahui. A, B, ini A oksidasi, B reduksi, ini notasi selnya ya. Diberitahu N0-nya 1,2. Kalau ada pertanyaan pilihan ganda seperti ini lalu ditanya secara urutkan berdasarkan peningkatan reduksi atau oksidasinya menggunakan cara yang seperti ini ya. Ini ada A, adik taruh, ini B. Nah, selisihnya 1,2. Maksudnya kok N0 sel itu kan selisih yang gue tadi rumus yang gue kasih. N0 sel adalah N0 reduksi kurangi oksidasi. Kenapa yang ditaruh A di kiri, B di kanan? Dalam deret volta, lebih kiri itu artinya lebih oksidasi, lebih kanan itu artinya lebih reduksi. Ini sudah ada kalau adik juga lihat video penjelasan itu. Nah, di sini N0 selnya positif 1,2, artinya jarak A ke B itu 1,2 atau selisihnya. Maksudnya gini, misal N0-nya A itu 1, N0-nya B itu 2,2. Nah, kalau dikurangi N0 selnya adalah 2,2 kurangi 1, 1,2 maksudnya gitu. Itu misalkan gitu ya maksudnya. Nah, sekarang C oksidasi, B reduksi. N0 selnya minus, tapi minus itu artinya apa? Tadi adik-adik ada pertanyaan yang spontan tidak spontan. Minus ini memiliki arti tidak spontan. Artinya reaksi ini harus dibalik supaya jadi spontan. Maksudnya berarti ini B2+, jadi B-nya dijadikan oksidasi, C-nya dijadikan reduksi. Nah, N0-nya yang tadinya minus 0,5 jadi plus. Nah, ini data yang benar, maksudnya ini menjadi spontan. Jadi posisinya yang benar, B itu di kiri, C di kanan. Atau kalau ada tidak mau nulis seperti ini, kalau N0-nya minus ya dibalik aja. Jadi B di kiri, C-nya di kanan jadinya. Ya. Jadi B di kirinya C. Nah, ini kan B. Berarti C-nya sebelah kanan kan? B di kirinya C. Lebih oksidasi dia. Jaraknya 0,5. Nah, kita lihat A sama D. Ini sudah positif, udah bagus. Berarti A di sebelah kiri D sejauh 0,8.
A di sebelah kiri D sejauh 0,8. A sama B kan 1,2. 0,8 kan nggak sampai ya 1,2, berarti D di sekitar ini. Nah ini jaraknya 0,8, berarti D ke B 0,4. Tinggal yang E ya sekarang. E sama C, N0 nya minus, berarti ini tidak spontan. Berarti harusnya kebalik ya. Nah di sini tapi kok tidak menulis lagi bentuk notasi selnya ya, kan udah dijelaskan di bagian atas, kita langsung aja. Berarti harusnya ini C di kirinya E. Ini kebalik nanti. Berarti C di kiri E sejauh 1,5. Ini C di kirinya E. Berarti E-nya di kanannya. Sejauh 1,5. Nah, jadi jadikan positif semua. Nah, berdasarkan peningkatan sifat reduksi ini, makin kiri makin oksidasi. Ini dalam real volta ya hafalannya. Makin kanan itu makin reduksi. Nah, dia minta yang peningkatan reduksi, berarti yang makin reduksi. Kalau makin reduksi berarti ya jawabannya ini sesuai sudah. Jawabannya ya A, D, B, C, E. Kalau adik minta semakin oksidasi atau peningkatan berdasarkan sifat reduktor, berarti makin ke kiri. Berarti jawabannya E, C, B, D, A. Tuh. Ini jawabannya A, D, B, C, E. Ini kalau adik lihat di pilihan gandanya jawabannya A ya. A, D, B, C, E. Nah ini oksidator ini nama lainnya juga bisa pengoksidasi ya. Pengoksidasi. Istilah lainnya. Kalau ini nama lainnya pereduksi. Jadi pereduksi itu reduktor atau oksidasi. Itu pereduksi. P itu seperti pelaku. Jadi tor itu ya pelaku. Jadi pengoksidasi oksidator, pelaku oksidasi, pelaku gitu ya. Seperti itulah istilahnya, gampangannya. Ini adik-adik untuk soal ini juga bisa divariasi, kalau mau jadi urean juga bisa ini. Selain suruh mengurutkan, adik-adik bisa jadi gini. Tapi diketahui gini ya. Jika N0B itu adalah plus 2,00 volt. Nah, ditanya mungkin berapakah potensial reduksi logam-logam yang lain? Misalkan ditanya berapa N0A, berapa N0-nya D, berarti berapa N0-nya C, dan berapa N0-nya E. Ini juga bisa. Tapi harus ada satu yang diketahui ya, N0 reduksinya logam yang mana. Karena ini kan N0 sel semua, ini udah gabungan 2 logam ya. Bisa, seperti ini juga bisa. Lihat ini aja. Jadi N0B-nya kan plus 2. Aku ambil ini pemisalan ya, ini contoh tambahan soal ya istilahnya. Contoh aja. Nah, berarti kita tulis ini dulu. Jadi nilai B-nya ini plus 2. Nah, jika ditanya berapa N0-nya A? Gini, B ke A sejauh 1,2. Ini A-nya sebelah kiri. Kalau dalam sumbu X itu kan makin kiri makin kecil. Atau adik-adik kurangi aja. Jadi gini. Berarti N0-nya A itu adalah 2 dikurangi 1,2. 0,80 volt. Nah, ini N0-nya A. Jadi kalau udah ada urutan gini enak juga. Jadi adik-adik tinggal N0-nya logam itu berapa? Tinggal di kiri dikurang, ke kanan ditambah. Jadi kalau D, ini kan jaraknya 0,4. Berarti ini 2 dikurang 0,4. Berarti 1,60 volt. Kok positifnya ditulis apa enggak? Bebas ya? Bebas. Tapi kalau mau ditulis juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah ini N0-nya C sebelah kanan. Berarti dia ditambah. 2 ditambah 0,5. Berarti plus 2,50 volt. Biasanya sih 2 desimal belakang koma ya, N0 itu. Ini N0E, ini kan jaraknya berarti 0,5 tambah 1,5. Ini berarti jaraknya 2 ya totalnya. Berarti ini 2 ditambah 2, berarti plus 4,00 volt. Nah selesai. Jadi ini juga bisa seperti ini. Jadi diketahui data N01 logam bisa untuk nyari yang lain. Tapi ini posisinya harus soalnya seperti ini ya bentuk soalnya. Jadi ini tadi yang diketahui N0-nya B ya. Biar lebih. Jadi ini diketahui soal. Ini diketahui soal ya. Diketahui soal N0B sekian. Berapakah N0 yang lain? Itu juga bisa. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.